Halo semuanya, hari ini saya akan menceritakan film yang berjudul Unbreakable tahun 2000. Cus. Film ini diawali dengan kelahiran seorang anak yang diberi nama oleh ibunya, Elijah, pada tahun 1961 di Philadelphia. Tangisan sang bayi bagi sebagian orang mungkin merupakan hal yang lumrah, namun tidak untuk si bayi Elijah ini. Dia tidak berhenti menangis hingga para medis memastikan apakah proses persalinannya berjalan sesuai dengan prosedur. Ternyata, bayi itu mengalami kelainan yang belum pernah ditemukan oleh para medis. Bayi ini mengalami patah tulang di tangan dan di kakinya sejak dalam kandungan. Scene berpindah kepada sang tokoh utama, David Dunn, dalam kereta yang bernama East Trail 177. Ia pun adalah mantan atlet American Football yang kini beralih profesi menjadi seorang satpam. Tidak lama setelahnya, kereta yang ditumpangi David Dunn ini mengalami kecelakaan yang hebat. Tragedi ini langsung tersiar dalam Breaking News TV yang kebetulan ditonton anak David Dunn yang bernama Joseph Dunn. Lalu kemudian Joseph Dunn ini bergegas mengecek kereta yang ditumpangi oleh ayahnya. Dan rupanya berita yang baru saja ia tonton adalah berita kecelakaan kereta yang ditumpangi oleh ayahnya, yaitu menewaskan 130 orang. Beralih ke UGD Rumah Sakit Umum Kota Philadelphia, David Dunn akhirnya siuman dan disambut petugas medis yang memastikan kondisi David Dunn. Yang ternyata ia tidak terluka sedikit pun. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar bagi para orang di sana. Bagaimana mungkin ada korban yang bisa selamat dari kecelakaan separah itu tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun? Kemudian, David Dunn dijemput anaknya dan istrinya yang bernama Audrey. Setelah itu, David menghadiri upacara pemakaman para korban kecelakaan kereta. Seusai acara tersebut, David bergegas kembali dan menemukan sebuah surat di wiper kaca mobilnya. Surat tersebut berasal dari Limited Edition, sebuah galeri seni di Philadelphia, dan berisikan kalimat pertanyaan berapa hari David dan pernah sakit sepanjang hidupnya. Kemudian, David pun lihat sekeliling dan tidak menemukan siapa-siapa. Di tempat kerjanya, David kemudian menanyakan ada berapa kali dia izin tidak masuk kerja dengan alasan sakit. Dan ternyata, dia tidak pernah sakit. Selama 5 tahun ia bekerja sebagai security di tempat kerjanya, dia belum sekalipun izin tidak masuk karena sakit. Karena menyadari keanehan dalam hidupnya, David dan Joseph memutuskan untuk mengunjungi sang pengirim surat misterius di kantor Limited Edition. Dan ownernya ternyata adalah Elijah yang dari kecil mengidap penyakit langka, yaitu osteogenesis imperfect tipe 1, penyakit kerapuan tulang yang menyebabkan sepertiga dari masa hidupnya dihabiskan untuk pengobatan, dan satu-satunya yang ia bisa lakukan adalah membaca komik. Saking rapuhnya dia saat sekolah, dia dijuluki sebagai Mr. Glass. Elijah mengungkapkan kalau dirinya percaya bahwa kisah komik tentang superhero itu memang benar ada di dunia nyata. Dia meyakini jika di dunia ini ada orang terlemah yang mana itu adalah dirinya, maka dia yakin kalau di dunia ini juga ada orang yang terkuat yang berkebalikan dengan dirinya. Mendengar hal itu, David tentu saja tidak percaya dan berpikir Elijah mempermainkan dirinya dengan anggapan atau teori ngaconya itu. Di rumahnya, David kembali menyadari keanehan ketika dia sedang latihan angkat barbel. Joseph dengan iseng memasang barbel seberat 113,4 kg. David tidak menyadarinya
dan dia berhasil mengangkat beban seberat itu. Si Joseph ini kemudian membohongi ayahnya untuk mengurangi beban itu. Kemudian David kembali mengangkat beban tersebut, yang ada malah tambah berat tapi tetap berhasil diangkat. Rupanya Joseph menambah bebannya hingga 150 kg, yang mana itu tidak normal bagi manusia biasa. Sementara itu, Elijah menjalani medical treatment dan rupanya Audrey menjadi ahli terapisnya saat ini. Kemudian, Audrey menceritakan pengalamannya ketika pertama kali bertemu dengan suaminya, yaitu di sebuah kecelakaan mobil. Kemudian, Audrey menjadi aneh ketika Elijah menjelaskan tentang David yang dimulai dari kecelakaan hebat di pesawat A737 dengan 172 korban dan tidak ada yang selamat. Kemudian, kebakaran di hotel pusat kota dengan 211 korban dan tidak ada juga yang selamat. Kemudian, kecelakaan kereta Eastleigh 177 dengan 130 korban dan hanya satu korban yang selamat, yaitu suami dari Audrey. David kemudian pergi ke tempat keramaian di mana dia akhirnya bisa menyadari kemampuannya yang memiliki ISP atau Extrasensor Perception, atau yang kita sebut indera keenam. Rupanya, dia bisa dapat penglihatan terhadap aksi kejahatan dari setiap orang yang kontak dengannya. Ketika orang-orang mulai menabraknya di tengah kerumunan, dia bisa merasakan kejahatan yang telah mereka lakukan, seperti pencurian, penyerangan, pemerkosaan, hingga akhirnya dia menemukan satu penglihatan yang bisa dia tindak lanjuti, yaitu petugas kebersihan. Petugas kebersihan ini telah menyerang satu keluarga, membunuh ayahnya, dan sedang menyandera istri dan anak-anaknya. Kemudian, David bergegas dan mengikuti petugas kebersihan itu ke rumah korban. David pun membebaskan para korban di sana, dan David membunuh petugas kebersihan itu hingga tewas. Namun sayangnya tidak berhasil menyelamatkan ibu mereka yang ternyata sudah tewas. Di acara pameran limited edition, David kemudian datang bertemu Elijah. Mereka pun saling bersalaman. Big plot twist, rupanya rentetan kecelakaan hebat yang terjadi selama ini dan selalu diceritakan Elijah, termasuk kecelakaan kereta api Eastleigh 177 yang ditumpangi David, adalah ulah dari Elijah sendiri. Elijah sengaja mengatur terjadinya kecelakaan tersebut dengan maksud untuk mencari superhero, sosok yang ia yakini berdasarkan komik. Elijah selalu percaya kalau mereka berdua memang ditakdirkan untuk bermusuhan satu sama lain. Kini, dia resmi memakai nama julukannya sejak kecil, yaitu Mr. Glass sebagai super villain. Kemudian, David melapor tindakan kriminal Mr. Glass kepada polisi, dan Mr. Glass akhirnya dikurung di rumah sakit jiwa khusus untuk para kriminal yang sinting seperti dirinya. Dan film Unbreakable tahun 2000 kini pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya.